Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Hanifah Merlia Kurnia, bersama 3 rekan saya, yakni Sifa Syakira Salma, Fadila Ulia Tahani, dan Isma Rulianti, akan mempresentasikan materi mengenai Sad Az-Zariyah. Langsung saja, kita pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Syifa Syakira Salma. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Teh Hani. Saya akan membacakan mengenai pengertian dari Sad Azariyah. Next. Secara etimologis, kata Sad Azariyah merupakan bentuk frase idofah yang terdiri dari dua kata, yaitu sad dan azariyah. Secara etimologis, kata asad merupakan kata benda abstrak, masdar dari sada sada yasidu sudan. Kata asad tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan azariyah merupakan kata benda isim bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana, dan sebab terjadinya sesuatu. Secara terminologis, istilah kata azariyah di kalangan ahli usul diartikan jalan yang menjadi perantaraan dan jalan kepada sesuatu yang dilarang. Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan. Dari berbagai pandangan di atas bisa dipahami bahwa Sad Azariyah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Next. Menurut Al-Qorafi, Sad Azariyah adalah memotong jalan kerusakan mafsadah sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada menurut Asy-Syaikani, Az-Zariyah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan, namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang. Al-Mazhur. Dalam karyanya Al-Muwafat, Asy-Syaitibi menyatakan bahwa Sad Az-Zariyah adalah menolak sesuatu yang boleh, jaiz agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang. Menurut Mukhtar Yahya dan Fatur Rahman, Sad Azariyah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang maupun yang dibolehkan. Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti Asy-Syaitibi dan Asy-Syaukani mempersempit Azariyah sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun Al-Qorafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan Azariyah secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu Qayyim juga mengungkapkan adanya Azariyah yang pada awalnya memang dilarang. Sedangkan menurut Abdul Hamid, Sad Azariyah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dari berbagai pandangan di atas, Sad Azariyah merupakan tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Hal yang lebih buruk, sebagai besar ulama berpendapat bahwa Sad Azariyah dapat dijadikan dalil dalam fikih Islam. Mereka hanya berbeda dalam pembatasannya. Imam Malik dan Imam Ahmad banyak berpegang pada Zariyah, ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima kehujahan Sad Azariyah ini sebagai salah satu dalil syara. Alasan mereka antara lain firman Allah dalam Quran surat
Al-An'am ayat 108, yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Dan selanjutnya ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, next. Ingatlah, tanaman Allah adalah maksiat-maksiat kepadanya. Siapa yang mengembalakan di sekitar tanaman tersebut, ia akan terjerumus di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah kurang dari mereka, walaupun mereka berdua terakhir tidak menolak Zariyah secara keseluruhan dan tidak mengakuinya sebagai dalil yang berdiri sendiri. Menurut Syafi'i dan Abu Hanifah, Zariyah ini masuk ke dalam dasar yang telah mereka tetapkan, yaitu qiyas dan istishan. Menurut Hanafi, berpegang pada Zariyah tidak boleh terlalu berlebihan karena orang yang tenggelam di dalamnya bisa saja melarang perbuatan yang sebenarnya mubah, mandub bahkan yang wajib, karena terlalu khawatir terjerumus ke jurang kezoliman. Oleh karena itu, Ibnu Arabi di dalam kitabnya Ahkamul Quran mengaitkan keharaman karena zariyah itu apabila yang diharamkan karena sadu zariyah itu sabit keharamannya dengan nas, bukan dengan kias, dan bukan pula dengan zariyah. Oleh karena itu, tidak boleh meninggalkan perwalian harta anak yatim karena takut zolimnya wali. Dengan demikian, maka mukallaf orang muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama wajib mengetahui benar dalam menggunakan zariyah itu akan bahaya menggunakannya atau bahaya meninggalkannya. Mereka harus mentarjihkan, menguatkan di antara keduanya, kemudian harus mengambil mana yang rajih atau unggul. Baik, next. Baik, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Saudari Syifa Sakira. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang dasar hukum Sad Az-Zariyah. Next. Next. Yang pertama, Al-Quran. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas atas pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik perjanjian mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 108. Pada ayat di atas, mencaci maki Tuhan atau sembahan agama lain adalah az-zariyah yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi mekanisme defense, orang yang Tuhannya dicaci kemudian akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan preventif. Sad Az-Zariyah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ro'ina, tetapi katakanlah uzurna, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. Quran Surat Al-Baqarah ayat 104. Pada Surat Al-Baqarah ayat 104 di atas bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap suatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata ro'ina berarti sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Saat para sahabat menggunakan kata ini,
ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menggunakannya dengan maksud kata ro'inan sebagai bentuk isim fa'il dan masdar kata ru'unah yang berarti bodoh atau tolol. Karena itulah Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi Muhammad SAW mengganti kata ro'ina yang biasa mereka pergunakan dengan uzurna yang juga berarti sama dengan ro'ina. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini merupakan Al-Qurtubi dijadikan dasar dari Sad Az-Zariyah. Next. Yang kedua ada sunnah. An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akbaril kabairi an yal'ana rajuli walidayhi qila ya Rasulullah wa kaifa yal'anu rajulu walidayhi qala yasubur rajulu abar rijuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummuhu. Artinya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian ditanya, bagaimana caranya seorang laki-laki melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, seorang laki-laki mencaci maki ayah orang lain. Kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut. Hadis ini dijadikan oleh Imam Syatibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep Sad Az-Zariyah berdasarkan hadis tersebut. Menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan zan bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konsep Sad Az-Zariyah. Next. Yang ketiga ada kaidah fikih. Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan Sad Az-Zariyah adalah darul mafasidi aula min zalbil masalihi, yang artinya menolak keburukan atau mafsadah lebih diutamakan daripada meraih kebaikan atau maslahah. Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, Sad Az-Zariyah pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami karena dalam Sad Az-Zariyah terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari. Yang keempat ada logika. Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab Al-A'lam Al-Muqiin. Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan perantaraan yang telah ditetapkan. Next. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Isma yang telah menyampaikan materinya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kedudukan Sad Az-Zariyah. Next. Tidak semua ulama sepakat dengan Sad Az-Zariyah sebagai metode dalam menetapkan hukum. Berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu 1. Yang menerima sepenuhnya, 2. Yang tidak menerima sepenuhnya, 3. Yang menolak sepenuhnya.
Kelompok pertama yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan usul fikih mereka sehingga bisa ditetapkan lebih luas. Kelompok kedua yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak Sad Azariyah sebagai metode istinbat pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Kelompok ketiga yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual, zahir al-lafaz. Sementara Saad Azariyah adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka, konsep Saad Azariyah adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nas secara langsung. Next. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan macam-macam Saddu Az-Zari'ah. Dari segi kualitas kemafsadatannya dibagi menjadi 4. 1. Zari'ah atau perbuatan yang pasti akan membawa mafsadat. Misalnya menggali sumur di jalan umum yang gelap. 2. Zari'ah atau perbuatan yang jarang membawa mafsadat, misalnya menanam pohon anggur. Walaupun pohon anggur sering dibuat minuman keras, tetapi hal ini termasuk jarang. Karena itu zari'ah ini tidak perlu dilarang. Yang ketiga, zari'ah atau perbuatan yang diduga keras akan membawa mafsadat. Misalnya menjual anggur kepada perusahaan pembuat minuman keras. Zari'ah ini harus dilarang. Yang keempat, zari'ah atau perbuatan yang sering membawa mafsadat. Namun kekhawatirannya terjadi tidak sampai pada dugaan yang kuat, melainkan hanya asumsi biasa. Misalnya transaksi jual beli secara kredit yang memungkinkan terjadinya riba. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang zar'ah. Yang keempat ini, ada yang berpendapat harus dilarang dan ada yang berpendapat sebaliknya. Selanjutnya, zari'ah dilihat dari jenis kemafsadatannya yang ditimbulkan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, zari'ah di sini dibagi menjadi 2. 1. Perbuatan yang membawa kemafsadatan, misalnya meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, dan mabuk itu suatu kemafsadatan. Yang kedua, perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, namun digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram, baik disengaja ataupun tidak. Yang disengaja misalnya nikah al-tahlil, yang tidak sengaja misalnya mencaci maki ibu bapak orang lain yang mengakibatkan orang tuanya juga dicaci maki orang tersebut. Selanjutnya, zari'ah dilihat dari bentuknya dibagi menjadi 4, yaitu 1. Yang secara sengaja ditujukan untuk suatu kemafsadatannya, misalnya meminum minuman keras. Hal ini dilarang oleh syara. Yang kedua, pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi dilakukan untuk suatu kemafsadatan, misalnya nikah tahlil. Hal ini dilarang oleh syara. Yang ketiga, pekerjaan yang hukumnya boleh dan tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan, tetapi biasanya akan mengakibatkan mafsadat, misalnya mencaci sesembahan orang lain. Hal ini dilarang oleh syara. Yang keempat, pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi kadang membawa mafsadat, misalnya melihat wanita yang dipinang. Tetapi menurut Ibnu Qayyim, kemaslahatannya lebih besar, maka dibolehkan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, simpulan akan dibacakan oleh Saudari Hani. Dipersilahkan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyampaikan materi mengenai Said Azariyah. Ini saya screen-nya belum maju, Teh. Nah, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Said Azariyah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dasar hukum Said Azariyah adalah jelas, mulai dari Al-Quran, Sunnah, dan kaidah fikih. Dari kesepakatan ulama, Al-Qarafi dan
Asy-Syatibi membagi Azaria menjadi 3 macam, yaitu 1. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. 2. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang. 3. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Said Azaria dapat dijadikan dalil dalam fikih Islam. Mereka hanya berbeda dalam pembatasannya. Berpegang pada Zari'ah tidak boleh terlalu berlebihan karena orang yang tenggelam di dalamnya bisa saja melarang perbuatan yang sebenarnya mubah, mandub bahkan yang wajib, karena terlalu khawatir terjerumus ke jurang kezaliman. Mukallaf, orang muslim yang dikenai kewajiban atau perintah yang menjauhi larangan agama, wajib mengetahui benar di dalam menggunakan zari'ah itu akan bahaya menggunakannya atau bahaya meninggalkannya. Mereka pun harus mentarjihkan, menguatkan di antara keduanya, kemudian harus mengambil mana yang rajih atau unggul. Cukup sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan baik yang disadari maupun yang tidak kami sadari. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.